Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku tercinta, semoga selalu sehat, bahagia, dan senantiasa bersyukur di dalam setiap keadaan. Terima kasih saya sampaikan sudah bersama kembali bersama Inspirasi Bu Nurul. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang santai tentang sesuatu yang saat ini sedang viral. Di antara sahabat, mungkin setiap akhir pekan ada yang ditunggu-tunggu. Apa itu? Tentu tak asing lagi, bukan? Layangan putus. Nah, bagi yang belum mengikuti, mungkin layangan putus itu dianggap sebagai suatu mainan. Nah, tapi layangan putus yang satu ini adalah sesuatu yang bisa mengaduk-aduk emosi kita, yang buat emosi kita itu ada perasaan jengkel, ada perasaan marah, bahkan yang lebih keras lagi ada perasaan benci kepada salah satu pemain yang ada di Layangan Putus. Layangan Putus ini adalah serial yang saat ini sedang viral dan sangat-sangat mengaduk-aduk rasa kita, terutama mungkin bagi setiap wanita, bisa remaja yang dalam masa-masa percintaan juga ada, terutama adalah ibu-ibu yang biasanya emosinya begitu terlibat ketika melihat suatu tayangan. Nah, bisa jadi mungkin kebanyakan ketika kita melihat suatu film ataupun drama kehidupan di TV ataupun mungkin sekarang di era media sosial saat ini, mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang biasa, ya, sebagai hiburan di akhir pekan, bisa juga sebagai pengisi waktu, bisa juga ya sesuatu yang sangat biasa. Nah, sebelumnya memang seperti itu kebanyakan, tetapi untuk yang satu ini, Layangan Putus, ketika emosi kita benar-benar kadang-kadang meledak-ledak, kemudian teraduk-aduk, berfluktuasi antara kesedihan, kemudian kemarahan, dan sebagainya. Nah, ada yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Sesuatu hal apapun yang berada di dalam kehidupan kita, itu adalah suatu yang memang dihamparkan untuk kita pelajari, untuk bisa kita kupas, kita kaji, apa sih yang bisa kita ambil dari sesuatu yang kita lihat pada saat ini. Mungkin kita menganggap ini adalah suatu serial kehidupan biasa, dan bisa jadi ini banyak terjadi di sekitar kita, di rumah-rumah tangga yang mungkin di dalam pandangan orang luar itu tak terlihat. Mereka terlihat baik-baik saja, padahal di dalamnya penuh dengan rintangan-rintangan, ujian-ujian yang memang itu adalah rahasia dapur sebuah keluarga. Nah, untuk para pemain seperti Kinan, kemudian Mas Aris, kemudian juga ada Lydia. Nah, tiga tokoh ini yang senantiasa menghiasi tayangan dari Layangan Putus. Ada apa? Apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Nah, setiap orang ketika berniat untuk menikah, membangun sebuah hidup rumah tangga, tentu impian dan harapan adalah ingin hidup yang bahagia, sejahtera, kemudian penuh dengan aroma-aroma nuansa kebahagiaan, diselingi dengan gelak tawa anak-anak. Masya Allah. Nah, kebanyakan kan kita memang harapan kita seperti itu. Nah, tetapi ternyata setelah
pernikahan terjadi, kemudian perjalanan waktu dari mulai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan kemudian sampai beberapa tahun kemudian. Nah, ternyata membangun suatu kebahagiaan di dalam rumah tangga itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Perlu proses panjang, karena ketika kita mengenal calon suami atau calon istri di sebelum menikah dan setelah menikah, itu ternyata tidak semuanya sama. Pasti ada perbedaan-perbedaan yang kemudian baru terbuka ketika kita menjalani sebuah rumah tangga pernikahan ini. Nah, mungkin di awal tahun, di tahun pertama pernikahan, itu bahagia-bahagianya. Kita bisa menampilkan diri kita, mungkin kalau kita sebagai seorang istri, mungkin kita terus beraroma wangi, menampilkan kecantikan kita di hadapan suami kita. Kemudian akhirnya sampai berjalan beberapa tahun kemudian lahir anak-anak kita. Kemudian apa yang kita lakukan di awal perjalanan pernikahan itu kemudian lambat laun akhirnya sudah mulai bergeser. Kita sudah tidak lagi memperhatikan penampilan kita, mungkin kita sudah fokus dengan kesibukan kepada anak-anak kita, nah dan sebagainya. Akhirnya mungkin kita sedikit lalai dengan pasangan kita. Nah, tetapi sebetulnya semua keadaan itu bisa kita atasi, bisa kita membuat sesuatu yang bisa tetap kita pertahankan keindahannya, kebahagiaannya. Karena jauh sebelum kita membangun sebuah rumah tangga, sebetulnya visi dan misi kita itu paling tidak adalah satu visi dengan suami kita. Jangan sampai kita sebagai seorang istri punya visi yang jauh berbeda dengan suami. Kalau kita landasan niat kita ketika kita menikah adalah kita sebagai seorang yang beriman adalah untuk ibadah, insya Allah apapun rintangan, apapun ujian, halangan yang kemudian mampir di dalam kehidupan kita, itu pasti bisa kita atasi. Nah, ibarat sebuah layangan, ketika kita sudah mengendalikan tali layangan kita, semakin layangan itu tinggi terbang di angkasa, pasti angin yang berhembus adalah semakin kencang. Nah, sudah siapkah kita untuk menerbangkan layangan kita, menerbangkan biduk rumah tangga kita sesuai dengan apa yang kita harapkan itu? Dan otomatis kita siap juga dengan segala rintangan, ujian, apapun yang menjadi pernak-pernik daripada kehidupan di dalam rumah tangga kita. Jangan sampai ketika kemudian kita di dalam perjalanan sekian tahun rumah tangga, kemudian ada ujian, ada cobaan, kemudian kita melupakan misi dan visi pertama kita ketika menikah. Maka seharusnya ketika kita membangun sebuah rumah tangga, yang pertama kita perhatikan, yang pertama kita utamakan adalah siapakah calon pasangan kita. Apakah dia itu kita hanya memilih dia hanya sebab materi, atau hanya sebagai karena kerupawanan wajahnya, atau landasan yang memang diajarkan di dalam agama kita bahwa yang paling penting di dalam kita memilih seorang suami adalah bagaimana landasan agamanya. Kuatkah dia memegang agamanya? Kalau dia sebagai seorang yang benar-benar religius memegang agamanya, insya Allah visi dan misi kita itu akan insya Allah tidak akan jauh berbeda. Walaupun sebagai seorang manusia, antara manusia satu dengan manusia yang lain tentu tidak bisa disamakan, tapi paling tidak di antara perbedaan itu justru akan menambah keindahan, saling melengkapi. Nah,
Kalau ada sesuatu yang menjadi penghalang atau menjadi batu ujian, angin yang bertiup semakin kencang, bukan berarti kita terus melarikan diri dari masalah. Apalagi kalau bagi kaum laki-laki kemudian dia mencari dambaan yang lain, mencari satu tempat yang lain untuk mereka merasakan kenyamanan yang lebih. Tetapi di sini harus kita komunikasikan. Di dalam perjalanan waktu, apa yang kemudian kita tidak suka atau kita tidak berkenan di dalam pasangan kita, nah sebaiknya kita kondisikan untuk kita komunikasikan. Dengan baiknya kita berkomunikasi, nah insya Allah ini akan menjadi satu jalan keluar untuk apapun masalah-masalah yang menjadi penghalang dan menjadi penyebab rusaknya kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Belum lagi ketika terjadi suatu pertengkaran, suatu beda pendapat yang kemudian akhirnya yang menjadi korban siapa? Tentu adalah anak-anak yang sudah kita lahirkan, yang kemudian ini menghiasi hari-hari di dalam kehidupan kita. Ada kekerasan verbal, kemudian ini akan sangat-sangat menusuk di dalam perasaan mereka. Jangan sampai karena ego kita sebagai orang tua, baik sebagai seorang istri maupun sebagai seorang suami, anak menjadi taruhannya. Jagalah perasaan mereka bahwa kita menjadikan rumah tangga kita ini adalah satu fokus menuju kepada satu pantai kebahagiaan, yang bahagia ini bukan hanya untuk kebahagiaan di dunia, tetapi utamanya adalah untuk kebahagiaan yang sejati, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Bersama-sama kita berkumpul di dunia, kemudian akhirnya kita bersama-sama lagi sampai ujung kehidupan kita menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.